Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa, para penonton sekalian, di sini saya akan mencoba untuk membahas ulang pengajian minggu kemarin ya. Karena minggu sekarang atau semalam itu libur karena habis isya masih hujan ya. Sebenarnya saya dan anak santri sudah siap berangkat, namun ya itulah harus bijaksana lah, harus bijaksana. Jadi khawatir karena hujan, jadi khawatir ada yang tidak punya payung atau khawatir ada yang bahasanya sedang istirahat. Jadi untuk minggu sekarang saya liburkan. Di sini saya akan mencoba untuk mengulang pengajian minggu kemarin ya, malam Sabtu minggu kemarin itulah, mulai dari wa nahnu nadkuruha ya sampai halaman 26 ya, dari halaman 24 sampai halaman 26. Oke, sebelum itu ya, barangkali yang belum subscribe seperti biasa, silakan tombol subscribe-nya diklik, like-nya dan loncengnya supaya Anda mendapatkan pengajian atau tabim berikutnya. Dan jangan lupa komen ya, barangkali penjelasan saya ada yang melenceng. Kemudian share video ini apabila bermanfaat. Oke, kita langsung saja ke pengajian. Ini saya salah nih mulainya, malah perutnya udah mulai. Harusnya makan dulu ya. Oke, kita mulai saja lah supaya tidak berlama-lama. Mana ya? Halaman 24 ya. Saya kasih hadiah dulu untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nadkuruha hunna ay fi hadzal mahali bi ikhtisari ma'asardi. Nah, sekarang kata Imam Nawawi, kami akan menutur atau kami akan membahas pada tempat ini ya, yang dari awal ya, dari awal tentang rukun sholat ya, akan diringkas secara berurutan. Jadi pelaksanaan sholat dari awal akan dibahas nih, akan kita ucapkan dari awal sampai akhir ya. Fayaqulu al-musalliyu ba'dal intisobi bilisanihi nadban. Maka orang yang akan sholat hendaklah berkata setelah dia badannya tegak ya, setelah dia badannya tegak berkata dengan lisannya secara sunnah. Hukumnya sunnah nih. Apa berkatanya ini nih? Usolli fardhu dzuhri arba'a rakaatin adaan mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini nih, boleh dengan kata-kata ini atau dengan ini juga boleh nih. Uaddi fardhu dzuhri arba'a rakaatin adaan mustaqbil qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini sunnah nih, kata-katanya sunnah ini ya. Oke, tidak usah saya jelaskan lah, ini udah tahu artinya semua ya. Saya hendak sholat fardu duhur gitu kan, 4 rakaat, adaan tuh maksudnya memenuhi waktu, menghadap kiblat dalam keadaan makmum atau mengikuti imam karena Allah Ta'ala, Allah Akbar gitu kan. Atau uadi sama aja. Uadi itu artinya saya hendak mendatangkan sholat, saya akan mendatangkan sholat, sama aja itu ya. Kemudian sebentar ya, mana terjadi ya. Wa yubdilu adzuhra fi ghairiha bismihas ay as-sholati. Kemudian mengganti nih kata duhur ini dengan
kata selain duhur, tentu dengan nama sholat yang akan kita kerjakan. Ini hanya contoh bagi sholat duhur. Wahid guru, aduh, ini belum persiapan ini. Wahid guru ada darokaatiha ay sholati li tatamayyaza an ghairiha. Terus orang yang udah sholat lagi harus mengucapkan bilangan rokaatnya, rokaat sholat, untuk membedakan dari sholat yang lainnya. Jadi ini kan duhur ya, kalau duhur 4 rakaat, kalau maghrib ya ganti pakai selasa rokaatin 3 rakaat. Kalau subuh ganti dengan rokaat ini. Pokoknya selain mengganti nama sholat dan juga mengganti bilangan sholatnya untuk menjadikan pembeda dari sholat yang lain. Fa'in ayyanahu wa akhto'a fihi amdan batalat sholatuh. Kalau seumpama orang tersebut menentukan nama sholatnya, salah dengan bilangan sholatnya, misalnya sholli fardhu duhri selasa rakaatin atau sholli fardhu maghribi rakaataini misalnya, ya dia sengaja, maka sholatnya batal. Kenapa sih batal? Li'annahu nawa ghairul waqi'i. Karena dia berniat, ya mengucapkan niat ini nih bukan pada sholat yang sedang terjadi, ya, gitulah bahasanya. Udah simple gitu aja. Fadzikru ada di rakaati bil qalbi sunnatun. Adapun mengucapkan bilangan rakaat di hati itu hukumnya sunnah. Jadi di hati itu nih mengucapkan ini arba rakaatin, ini di hati sunnah. Diucapkan sunnah di hati sunnah. Kadikril adai wal qadai, seperti mengucapkan kodoan atau adaan. Ini kan ada adaan ya. Kalau kodoan ya misalnya dia sholatnya di luar sholat waktu sholat itu, berarti kan kodoan. Ya itu sunnah dalam hati seperti itu. Walau finafli, walaupun tidak hanya di sholat fardu tapi di sholat sunnah, tetap di hati itu mengucapkan bilangan rakaat dan bilangan apa dan adaan atau kodoan itu hukumnya sunnah. Ditamtaja an ghairiha, untuk menjadi pembeda dari sholat lainnya. Oke. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya ini ya, artinya sholat sunnah juga sama. Usolli sunnata duhri qobliyatan, itu ya kata ini. Itu usolli sunnatal asri qobliyatan seumpama. Usolli sunnatal maghribi ba'diyatan seumpama. Nah, ini hal yang seperti ini hukumnya sunnah seperti itu. Oh, mohon maaf. Iya, sunnah. Dan untuk yang kategori ini mengganti ini nih, itu wajib yang ini mana nih? Ini kan harus diganti kalau untuk sholat sunnah ya. Meskipun pada sholat sunnah itu harus diganti namanya. Maksudnya jangan pakai sholat. Kalau misalnya sholat sunnah qobliyah asar ya pakainya asar, jangan duhur gitu kan. Udah pada paham tuh, malah gak usah terlalu detail sih. Wa dzikril istiqbali, dan seperti mengucapkan menghadap kiblat ini nih, mustaqbil kiblat. Ini sunnah hukumnya. Dalam hati ya sunnah. Wa kadza al-idafatu ilallah ta'ala lihat haqqo makna ikhlasi. Begitu pula hukumnya sunnah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya bisa menghaki makna ikhlas tuh. Seperti itu. Alhamdulillah, supaya jadi nyata makna ikhlasnya. Ini juga sama nih, lillahi ta'ala, dalam hati ini hukumnya sunnah. Jadi mana yang wajibnya? Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, yang wajib ada di hati ini nih. Pertama usolli, kedua fardunya, ketiga duhur. Jadi pertama adalah iqa'us sholat, pekerjaan sholatnya dengan diwakilkan dengan lafaz usolli. Kemudian keparduan sholatnya fardu, kemudian nama sholatnya duhur. Ini yang wajib. Kalau sholat sendiri ya, 3 komponen ini yang harus ada pada takbiratul ihram gitu. Ketika membacakan Allahu Akbar, seperti itu. Tapi kalau dia sholatnya berjamaah atau jadi makmum,
harus ditambah ini nih makmuman. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Tuh, kalau jadi makmum. Jadi ada pun arba rakaatin, ada am sabul kiblati. Lillahi ta'ala ini adalah hukumnya sunnah. Yang wajibnya ini nih. Oke, lanjut ya. Wa khurujan minal khilafi, dan berbeda pendapat atau keluar dari pendapat yang mensunahkan. Ada juga mungkin ulama yang mewajibkan ini tuh wajib harus ada ya, harus ada ini tuh nih kayak gini tuh nih. Kita mah alhamdulillah ini hukumnya sunnah gitu ya. Ada ulama yang berbeda pendapat. Wa yaqulu imaman badala makmuman in kana imaman, dan seorang yang sholat juga ketika dia jadi imam mengganti kata makmuman yang ini nih ya, diganti dengan kata imaman kalau dia jadi imam. Wa yatruku ma ay imaman wa muman in kana munfaridan, dan orang yang sholat kalau dia tidak menjadi imam, tidak menjadi makmum, maka jangan menggunakan kata makmuman imaman. Kalau sholat sendiri langsung aja adaan lillahi ta'ala gitu loh. Istaqbal kiblat lillahi ta'ala. Summa yaqulu sirron ba'da taharumi bipardin aw naflin wa ba'da saktatin latifatin. Kemudian orang yang sholat membaca dengan sir, artinya sir tidak keluar suaranya. Sir tidak. Ini kan kalau saya kan, lah ini kan keluar. Kalau sir itu kan, nah itu nggak kedengeran di bawah jahar. Setelah baca takbiratul ihram, ya, baik di sholat fardu ataupun di sholat sunnah, setelah diam sebentar, ya, saktatin latifah, setelah diam sebentar. Jadi setelah Allahu Akbar, diam dulu sebentar, sunnah itu, ya. Baca apa ini nih? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki, terus ya sampai umirtu ana muslimin ya, sampai itu. Nah, kalau di Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah Jamaah itu mulainya Allahu Akbar kabiro ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wasila. Baru wajjahtu wajhiya. Kalau waktu kecil diajarinya ini wajah tuh ada ininya ya. Sebenarnya nggak ada. Kalau ini itu sebenarnya ada pada waktu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu perlu penegasan gitu ya. Dengan benar-benar menegaskan ini wajah tuh. Sungguhnya ya, aku, wajahku maksudnya. Tapi kalau di sini karena kita bukan Nabi Ibrahim, kita cukup dengan wajah tuh wajhiyah. Yang saya tahu itu ya. Jadi kebanyakan karena dari awalnya diajari ini wajah tuh, jadi ini wajah tuh. Sebenarnya mulainya dari wajah tuh wajhiyah. Terus gimana? Mulainya dari mana? Ya Allah Akbar kabiro maksudnya. Maksudnya pas bacaan ini nih nggak ada ininya, jadi langsung aja tuh. Jadi Allahu Akbar kabiro alhamdulillahi katsira wa subhanallahi wasila. Wajah tuh wajhiyah langsung begitu. Wajah tuh saya menghadap wajah dengan wajahku ya. Ai akbal tu bidati, saya menghadap dengan datku. Lilladzi, kepada Allah dat. Fataras samawati ardo, yang sudah menciptakan langit dan bumi. Ai khalaqahuma ala ghairi misalin sabiqin. Maksudnya Allah telah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh terdahulu. Jadi nggak ada contoh. Kalau manusia kan menciptakan ada sketsanya ya. Hanifan, ai ma'ilan, merupakan orang yang condong. An kulli adyani, dari semua agama, ila dinil islami, kepada condong kemana sih? Agama Islam. Musliman ya. Sebagai orang yang muslim, ya kita kan kaum muslim kan. Maksudnya adalah ai dakhilan fil islami, orang yang benar-benar masuk ke dalam agama Islam. Wa ma ana minal musyrikin, takkidun lil musliman. Kata-kata ini merupakan penguat dari kata musliman. Sebenarnya wajatu ajalati fatur samatu ardo hanifan musliman. Cukup sampai sini cukup. Tapi dikarenakan untuk lebih kuat lagi ya, khawatir kita terjebak ke dalam kemusyrikan, makanya ditambah kata wa ma ana minal musyrikin. Ini sebagai penguat kata ini ya. Dan aku bukanlah tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dikuatkan ini ya dengan kata-kata ini kepada kata musliman. Untuk kata musliman. Inna sholati, sungguhnya sholatku, maksudnya adalah sholatul mafrudata, sholat yang dipardukan dalam 5 waktu. Wa nusuki, dan ibadahku, ibadati, ibadahku. Wa mahyaya wa mati, ai ihya'i wa imatati ya, maksudnya adalah hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang merajai semua alam.
La syarika lahu, tidak ada yang bersekutu dengan Allah. Ai fil uluhiyati, di dalam ketuhanan. Wa bidzalika, dan sebab tauhid, salatu salat, apa tuh? Ibadah haji, dengan ketauhidan ya, salat dan ibadah haji, umirtu anal muslimin, saya diperintah dan saya termasuk orang yang muslim. Nah, setelah baca doa iftitah, ini kan doa iftitah namanya ya. Summa ba'da saktatil latifatin, setelah wa ana minal muslimin, diam lagi. Wa ana minal muslimin, diam. Setelah itu baru yaqulu sirron, berkata secara sir, enggak jahar, enggak. Berkata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ini. A'udzu a'tasimu wa asta'inu. Maksudnya saya nyuwun pembawa raksa. Saya minta perlindungan, minta penjagaan, minta pertolongan. Billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang diranjam. Ai Allah ini ya. Ai alladzi yarjumu alaina bil waswasi. Waswasati ya. Setan yang diranjam, yang dilaknat, atau setan yang melemparkan kepada kita rasa was-was. Ya, tuh. Jadi diam lagi ya. Diam lagi, setelah itu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa lagi nih, kesini ya. Summa yaqulu, terus baca lagi. Ba'da saktatin latifatin, diam lagi, diam sebentar. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi sir ya, bacanya sir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah gitu, sir bacanya. Diam terus bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru ini bacanya jahar. Tapi kalau di salat jahar ya jahar. Kalau di salatnya sir ya sir. Berarti kalau di salat maghrib, subuh, isya berarti jahar. Kalau di salat duhur dan asar berarti sir bacanya. Bismillahi, dengan nyebut nama Allah, aibidati au bi'aunillahi, dengan dat atau dengan pertolongan Allah, al-malikil adami, yang maha merajai dan maha agung, alladzi la na'budu illa iyyahu, yang mana kami tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Wa bi taufiqihi wa barakati ismihi, dan dengan pertolongan Allah, dengan barokah namanya Allah. Tuh, ini bismillah ini besar sekali ya maknanya. Kita mengalap barokah nama Allah. Ar-Rahmani, Dat yang maha pengasih, berikan rahmat besar. Alladzi amma bi ni'mati apa nih? Ijadahu ya. Ijadahu apa ijadih ini? Oh, ini lanjut. Ini binikmatai ini. Alladzi amma binikmatai ijadihi wa imdadihi ya. Jami'a khalqihi. Dat yang rata memberikan dua nikmat, baik mewujudkan, mentiadakan ke semua makhluk. Ya. Mentiadakan apa sih? Mewujudkan, mentiadakan misalnya ngasih rezeki, ngasih dicabut rezekinya, ngasih rezeki dicabut rezekinya, ngasih kesusahan, ngasih kegampangan, kemudahan. Pokoknya rata semua ini ke semua makhluk. Tidak hanya muslim, tidak hanya kafir, semuanya. Hewan juga dapat. Ar-Rahim itu dat yang maha penyayang atau yang memberikan rahmat kecil. Sebenarnya ini besar tuh ya satu ya. Luber. Ar-Rahim ya bukan kecil sih, ini besar sekali, tapi hanya khusus untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ay alladzi khassa min bainihim ahla waddihi biridahu ya. Mereka orang-orang yang khusus di antara makhluk yang benar-benar ahli, orang yang benar-benar cinta kepada Allah dengan ridhonya Allah. Tuh ya. Oke. Ini ya, berarti orang mukmin, orang yang benar-benar dapat hidayah, orang yang benar-benar masuk surga lah ini nih, buat Ar-Rahim nih. Kalau ini nggak masuk surga, dapat semua ini Ar-Rahman di dunia sih ini mah. Ar-Rahman di dunia, Ar-Rahman nanti di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai semua alam. Ay maliku
jami'il khalqi, yang berada di semua. Ar-Rahmani, ini sama jadi ulang lagi nih, enggak apa-apa. Kan di dan itu ada lagi kan. Ai alladzi amma bi ibadihi bil in'am. Dat yang rata memberikan kepada semua hamba berbagai nikmat. Ar-Rahimi, dat yang maha pengasih, berikan nikmat lagi ya, berikan rahmat juga, rahim, penyayang. Ai alladzi khassa ahla wilayatihi bidari salam. Orang-orang yang hanya tertentu khusus ahli wilayahnya Allah ya, dengan tempat keselamatan ya, nanti masuk surga. Malik Yaumiddin, yang merajai hari akhir ya, hari akhirat, hari kiamat, hari akhirat sama aja. Bi alfin, bi alipin dengan alif, bi alipin dengan alif ya. Malik Yaumiddin dengan alif. Ai malikil amri kullihi fil qiyamah. Dat yang menguasai semua perkara di hari kiamat. Tidak ada yang bisa protes di hari kiamat nanti. Wa yudabul alifu, alifnya dibuang. Wa yudab apa bihatil alif nih? Oh yudafu ini ya. Dibuang alif, kalau alifnya dibuang ya. Ay al-mutasarrifu bil amri wa nahi, artinya dat yang mengelola perintah dan atau yang mengatur perintah dan larangan. Fi yaumil kiamati, di hari kiamat, min ghairi minain alaihi, tanpa ada yang bisa mencegah Allah. Wa min ghairi musyarikin lahu bitasarrifi, dan tanpa ada yang bersekutu, yang bantu di dalam pengelolaan nanti di hari kiamat. Yang bantu Allah enggak ada. Wasababu fi dzikri hadhihi ismail khamsati, adapun sebab-sebab di dalam mengucapkan 5 ini nih ya, 5 ini ada kan, ada kata Rabbil alamin ya, ya enggak, ada Rahmanir Rahim, Rahmanir Rahim ya, Maliki Yaumiddin. Ini apa nih dibahas? Ka'annahu ta'ala yaqulu khalaqtuka awalan. Ini kata Allah begini nih, kata Allah ya, saya menciptakan kamu pertama kali gitu kan. Pertama kan saya menciptakan kamu nih awalnya nih. Fa'ana Allahu, maka saya adalah Allah. Menciptakan berarti namanya Allah gitu ya. Summa rabaituka, kemudian summa rabaituka biwujudin nikmati, kemudian saya kasih nikmat kamu nih. Saya kelola kamu, saya apa tuh namanya ya, yang ngurus kamu lah dengan ngasih nikmat. Fa'ana rabbun, maka saya namanya Rabbun gitu. Kan pertama kan namanya Allah ya, Allah. Kemudian setelah dikasih nikmat dan diurus kasih nikmat, saya adalah Rabbun, Tuhan gitu. Summa asoita pasartar tu alaika, kemudian kamu kalah maksiat. Kamu malah bermaksiat, saya tutup maksiatmu, itu kata Allah tuh ya. Fa'ana rahmanun, nah saya berarti dat yang maha rahman, maha pengasih. Summa tubtu alaika, kemudian saya terima tobatmu. Kamu kan bermaksiat kata Allah tuh ya. Kemudian saya terima tobatmu. Fa'ana rahimun, maka saya adalah dat yang rohim. Kan nanti di akhirat rohim ya, kita diampuninya di akhirat nanti kan, rohim ya. Summa la budda min isolil jazai ilai, kemudian ya namanya dosa lah gitu, maksiat kan harus ada pembalasan gitu ya. Harus dibalas, kamu harus dibalas gitu bahasanya. Fa'ana malik yaumiddin, fa'ana malikun yaumiddin, maka saya adalah malik yaumiddin kata Allah, raja yang merajai apa tuh, menguasai hari akhir, hari akhirat, hari kiamat aja lah. Nah ini adalah sebab-sebab kenapa Allah apa tuh mengucapkan ada 5, ada ini ya, kita harus mengucapkan ada 5 kata nih, Allah, Rabbun, Rahman, Rahim, dan Malik Yaumiddin. Ini tadi sebabnya. Pertama kita diciptakan dari Allah ya, kita dikasih nikmat, diurus, berarti Rabbun, pangeran, Tuhan. Kita maksiat, Allah tutup maksiat kita, maka Allah sifat Rahman. Allah terima tobat kita, maka Allah bersifat Rahim. Kita dibalas nanti di hari kiamat, maka Allah itu Malik Yaumiddin. Jelas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terhadapmu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah kami meminta pertolongan.
Aina khusuka bil ibadati min i'tiqadi wahdaniyatika wa min ta'atika. Kami mengkhususkan ibadah itu dengan meyakini Engkau itu adalah Esa, mengesahkan kamu ya Allah, mengesahkan Engkau ya Allah. Dan kami juga meyakinkan taat kepadamu dengan apa namanya tuh, dengan diaplikasikan dengan anggota badan kita. Kan taat ibadah anggota badan kan ya, sholat, puasa, ibadah haji dengan anggota badan. Wa nakhsuka bi talabil maunati ala ibadati wa ghairiha, dan kami juga mengkhususkan khusus hanya minta kepadamu gitu bahasanya. Meminta apa sih? Pertolongan atas melaksanakan ibadah atau selain ibadah. Ya. Beribadah hanya kepadamu dan minta pertolongan hanya khusus kepadamu ya Allah. Itu bahasanya. Cukup dengan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, yang mustaqim, istiqomah, jujur. Maksudnya adalah aizidna hidayatan ila dinil haqqi. Tambahkanlah kami ya Allah hidayahnya tambahkan ya Allah kepada agama yang hak, agama yang benar. Wa adimna muhdiyina ilaihi, dan langgengkanlah kami dijadikan orang yang selalu mendapatkan petunjuk kepada agama yang hak, agama Islam. Nah, tuh ya. Jadi kata-kata ihdinas siratal mustaqim nih tambah-tambah hidayah dan juga minta dilanggengkan supaya kita selalu mendapatkan petunjuk, orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Muhdiin itu orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa sih siratal mustaqim? Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa sih? Ini para nabi ya. Hidayati dengan hidayah, kasih nikmatnya dengan hidayah, petunjuk ya. Wahum an-nabiyuna wasiddiquna wasyuhada wasolihuna. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, ini nggak usah saya bahas lah, udah dibahas di video sebelumnya ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang dibenci kepada mereka, bukan orang yang engkau benci bahasanya. Siapa sih orang yang engkau benci itu, yang dibenci oleh Allah? Wahum al-yahudu, orang Yahudi. Liqauli ta'ala fi haqqihim ma la'anahu Allah wa ghadiba alaihi. Ini di Quran bukan itu nih. Ya. Ya, sesuai dengan dawuh Allah tentang haknya orang Yahudi. Mala'ana ya, barang siapa yang telah Allah laknat dan Allah benci terhadap mereka. Ya, ini orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang tersesat, jangan ditunjukkan, jangan. Siapa sih orang yang tersesat? Ya wahum an-nasara, mereka adalah orang Nasrani. Liqauli ta'ala fi haqqihim, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang haknya orang Nasrani ini. Qad dhallu min qablu wa dhallu katsira. Ya. Sesungguhnya mereka telah tersesat dari sebelum datangnya Kanjeng Nabi. Wa dhallu katsira, dan mereka menyesatkan orang banyak gitu. Menyesatkan orang banyak. Ada yang murtad gara-gara mereka, ada yang murtad dengan sendirinya, ada yang murtad karena dibujuk oleh mereka, ada. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam innal maghduba alaihim al-yahudu wa innad dhalina an-nasara. Dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang maghdubi alaihim, orang yang dibenci itu adalah orang Yahudi, dan sungguhnya orang-orang tersesat itu adalah orang Nasrani. Rawahu Ibnu Hibban, yang meriwayatkan adalah Ibnu Hibban. Summa yaqulu ba'da saktatin latifatin, kemudian berkata nih setelah waladolin, setelah baca surat Fatihah, diam dulu. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairibil alaihim waladdallin. Diam dulu, jangan langsung amin. Jangan begitu, diam dulu. Baru makmumnya bilang amin. Kalau sholat sendiri ya diam dulu. Waladdallin. Diam. Baru amin itu. Amin, baca amin ya. Ai Allahumma istajib, ya Allah, ijabahlah doa kami, doaku. Kabulkanlah doa. Summa yaqra surata. Kemudian baca surat. Nah, di sini nih banyak yang enggak tahu nih.
Kenapa di sini penjelasannya banyak? Karena banyak yang nggak tahu. Ba'da saktatin latifatin. Ingkana mufaridan. Jadi setelah waladolin ini, diem sebentar itu bagi orang yang sendiri. Sekali lagi bagi orang yang sendiri, yang sholat sendiri gitu maksudnya, bukan berjamaah. Kalau orang sholat sendiri, setelah waladolin bacanya diamnya sebentar. Waladolin, diam, baru amin. Tapi wabada sukutin tawilin biqadri suratil fatihati bil wastil mu'tadili ingkana imaman liyaqra al ma'mumu al fatihata fi dalikal waqti waliyasma akiro atal imami ba'daha. Penting nih, ini banyak yang nggak tahu nih imam. Dan diamnya itu lama, awas nih, setelah waladolin. Oh sorry, salah, saya salah. Setelah amin maksudnya, salah amin. Tuh, ulang lagi ya. Duh, salah saya nih. Jadi setelah amin itu diamnya sebentar bagi orang yang sholatnya sendiri. Jadi setelah amin diam sebentar, terus Bismillahirrahmanirrahim baca surat itu kan. Tapi kalau dia berjamaah, dia seorang imam, setelah makmumnya bilang amin, diam dulu yang lama. Diamnya lama, tidak diam seperti diamnya sholat sendiri, tidak. Diamnya tuh lama, sukutin tawilin, diamnya lama. Selama apa? Selama orang yang membacakan surat Al-Fatihah, orang itu orang sedang lah. Maksudnya nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Jadi sedang dia baca surat Al-Fatihah. Jadi diamnya tuh diam. Diamnya tuh diam. Gitu. Kenapa diam? Supaya si makmum bisa membaca suratul Fatihah pada waktu imam diam. Dan supaya apa lagi? Supaya si makmum bisa mendengarkan bacaan si imam. Kan setelah baca amin makan imam baca surat. Nah, si imam baca surat kan kita akan dengerin supaya kita bisa tahu bacaan imam benar atau enggak. Ini mah imamnya baru makmumnya baru amin, imamnya langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung baca ini. Ya iya, makmumnya nggak bisa dengar bacaan si imam. Benar enggak? Wah, memang sunnah baca surat, tapi kan kalau ada yang keliru kan kita bisa itu bahasanya apa tuh? Luruskan gitulah ya. Nah, seperti itu. Ini banyak yang nggak tahu ini. Tapi memang di beberapa masjid, biasanya di kota-kota besar ya, di kota ini ada yang praktekan ini. Saya lupa di Bandung atau di Jakarta, pernah berjemaah di masjid tuh ya. Itu benar-benar dipraktekan. Jadi makmum itu setelah baca amin itu benar itu diam itu. Imamnya diam, lama sekali diamnya. Saya benar-benar baca Fatihah tuntas. Setelah itu baru si imamnya baca surat. Ini banyak yang nggak tahu. Nah, di sini nih ada pendapat ulama nih. Wa qala ba'duhum, dan setengahnya atau sebagian ulama berpendapat yusannu lil imami, ketika diam ya, kan imamnya diam. Nah, ternyata si imam diam itu tidak hanya diam tapi baca ini nih, ada bacaannya. Yusannu lil imami, disunahkan bagi si imam ketika dia diam yang lama. Ayyakula fi sukutihi, pada waktu dia diam ada ya, sunnah baca ini nih, doa ini. Allah apa bacanya? Doanya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Allahumma gsil khotoya bil ma'i wasalji wal bardi. Ini sampai sini bacaannya nih. Jadi dari Allahumma ba'id sampai wal bardi. Seperti itu. Ya pelan-pelan aja bacanya sir. Jadi sambil nunggu lama bacanya dalam baca sir ya. Allahumma ba'id. Ya gitu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Jadi diresapi artinya tuh, ya Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara dosaku. Aku dan dosaku jauhkan. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghribi. Sebagaimana engkau menjauhkan antara arah timur dan barat. Kan timur dan barat kan jauh. Iya enggak? Timur dan barat kan jauh. Nah, kita tuh minta kepada Allah supaya dijauhkan antara kita dan dosa kita. Kemudian Allahumma naqqini min khotoya, ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqasabul abyadu minad danasi, sebagaimana pakaian putih bersih dari
kotoran tuh, bersihkan. Doanya bagus nih. Nah, ini nih yang penting lagi nih. Allahumma gsil khotoya bil ma'i wasalji wal bard. Ini nih. Ini katanya tuh. Bahasanya kata ambigu tuh apa nih? Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku dengan air. Ini air biasa ya. Ini air biasa. Ini adalah air salju. Ini air embun. Coba. Di sini apa namanya? Apa sih? Dibasuh dengan membasuh dosa-dosa dengan air biasa, air salju, air embun. Coba. Kalau kita pikir, kita kalau membasuh kan biasa aja ya nggak? Misalnya ada air seember nih, air biasa. Kaki kita kena najis umpama ya. Misalnya kena tembelek ayam untuk kenapa? Ya biasa-biasa aja kan. Di sini, waduh, kalau ini barat ya, umpamanya misalnya. Masa dibasuhnya harus pakai air biasa, air es, air embun? Kan cukup air biasa aja. Ini kenapa sih di sini doanya sampai harus dengan wasal jiwal bardi? Artinya, karena dosa kita terlalu banyak, dosa kita banyak sekali tidak terhitung, makanya doanya ditambah gitu loh. Tidak hanya dengan air biasa tapi dengan air salju, air embun. Ini hanya bahasa, peribahasa. Itu loh, peribahasa ini tuh. Ya. Artinya kalau orang berdosa itu karena kita dosa mau nggak berdosa, bahkan kanjeng Nabi itu sering baca istighfar. Padahal kanjeng Nabi maksum. Apalagi kita yang banyak dosanya. Harus sering baca istighfar. Jadi saking banyak dosanya, ini seperti ini ya. Ini peribahasa. Nah, seperti itu. Jadi si imam harus diam yang lama. Ini banyak yang nggak tahu nih. Apalagi sholat taraweh. Aduh, baru amin, Allahu akbar. Aduh, yang kapan sih mak membaca Fatihah? Ampun, taraweh. Bukan tarawehnya sih orangnya yang salah, bukan tarawehnya. Ini banyak imam yang nggak tahu di sini. Mohon maaf nih, saya bukan nyindir ya, tapi para imam harus bijaksana jadi imam. Jangankan ini yang disunahkan, jangankan. Saya pernah baca di kitab lain, bahkan misalnya nih, imam itu misalnya kan bimbing masjid ya, bimbing masjid atau bimbing musola lah ya, imam. Dia tahu jemaah yang biasa hadir segitu, misalnya nih. Nah, ketika mau mulai sholat dia kan sebelum takbiratul ihram dia kan sunahnya kan berbalik badan dulu kan ke makmum dulu kan, merhatikan dulu barangkali ada yang belum datang, barangkali ada yang masih di air gitu kan ya, oh si itu belum datang, jadi kan bilang dulu kan sawiyu sufakum gitu kan ya, luruskan rapatkan barisan gitu kan, fa inna tasfifa sufufi min tamami sholat itu kan, maka sungguhnya lurus rapat barisan itu merupakan dari kesempurnaan dari sholat itu kan, kita kan bilang gitu dulu kan sebelum mulai sholat si imamnya tuh. Nah, bahkan saya baca di kitab lain, ketika imam baca surat, misalnya surat pertama nih misalnya, ternyata kita dengar percikan air. Ada satu atau dua orang atau tiga orang lah ya, sedikit lah, katakanlah sedikit, tidak terlalu banyak ya, sedikit nih. Ada yang sedang berwudu. Mereka itu kan ingin berjemaah, maka kita sikap imam yang bijaksana itu, tapi bukan niat nunggu ya, bukan niat nunggu. Kita baca surat, misalnya suratnya mau akhir nih, misalnya tuh wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun misalnya nih, alladzina hum yurauna wa yamnaun. Kita dengar nih, dengar percikan air ada yang wudu. Wa yamnaunal maun. Tambah lagi suratnya bismillahirrahmanirrahim supaya si itu menyelesaikan wudu dan bisa berjamaah, tambah surat yang pendek. Tambah surat kuliah atau apalah ya. Supaya si makmum yang ketinggalan bisa berjamaah dengan kita. Jadi jangan cuek aja. Kebanyakan kan cuek, nggak paham itu. Itu adalah salah satu sifat bijaksananya seorang imam, bahkan sampai segitunya loh itu. Jadi kita makan aduh boro-boro ya. Ya beberapa lah, saya tidak menyalahkan, beberapa, tidak semuanya memang. Wal makna tohir nih minad dunubi ini nih makna dari ini nih, Allahumma gsil khotoya, ya Allah basuhlah dosa-dosaku dengan air biasa, air tawar maksudnya ya, air salju, air embun. Artinya adalah sucikanlah aku dari berbagai dosa ya Allah, gitu maksudnya.
Wa dzikru hadil asya'i mubalaghatun fi tathhirina. Doa yang seperti ini nih, ini sangat banget sekali untuk bisa mensucikan hati kita atau mensucikan dosa kita. Ini salah satu doa yang mujarab ya, yang ampuh untuk membersihkan dosa-dosa kita. Mubalaghatun ya. Tuh. Banget sekali yang bisa mensucikan. Nah, itu ya, jadi si imam sunnah ketika diem baca ini. Ini biasanya kalau di luar NU ini dibaca oleh Muhammadiyah atau Persis, saya lupa nih. Bacanya ini. Jadi doa iftitahnya dia baca ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Bacanya ini bukan baca Allah Akbar kabira, bukan. Kan kita mah yang Nahdlatul Ulama ya, bacanya kan Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira gitu kan ya bacanya. Tapi kalau mereka mah nggak baca ini, nggak baca Allah Akbar kabira, bacanya ini nih. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Mereka bacanya ini. Gitu. Kalau di kita ini tuh bacanya imam ya ketika ini. Tapi kalau misalnya kita nggak jadi imam ya, ini nih. Wahada doa'u yusannu ba'da taharumi tuh. Dan doa ini pun disunahkan setelah takbiratul ihram. Li'annahu min da'awatil ibtitahi. Karena doa ini termasuk dari doa iftitah. Bebas lah mau digabungin mangga dengan doa yang tadi ya. Tadi kan di iftitah kan udah diajarin oleh Syekh Nawawi ya. Nah, tadi kan karena itu ada yang meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan ini? Sebentar. Ini kan yang meriwayatkan kan. Oh nanti di sana ya. Masih panjang ya. Ini kan oleh Syekh Nawawi udah dirangkum ya. Ini kan sampai sini kan. Kan nggak ada kan yang tadi nggak ada. Nah kalau nggak ada, berarti yang doa yang ini. Nah doa yang ini nih. Allahumma ba'id baini disimpannya di situ ya. Tapi kalau lagi sholat sendiri, sebaiknya dimasukkan ke doa iftitah, digabung. Tapi kalau seumpama kadang sebentar inilah, setelah amin aja bacanya, oh nggak apa-apa, silakan. Oh seperti itu. Sebentar sih, nggak lama. Tapi kalau di sini mah saktatin latifatin ya, diam sebentar ya. Yusanu bisukotih ya. Kayaknya ini ke imam atau ke makmum, sebentar ya. Bentar. Saya takut salah, harus hati-hati. Sebentar ya, saya mikir terlebih dahulu. Oh ini untuk imam. Di sini keterangannya untuk imam ya. Kalau untuk makmum ya, betul. Jadi sebaiknya kalau kita, oh ya bukan makmum, maksudnya sholat sendiri. Maksud saya sini nih, munfaridan. Kalau kita sholat sendiri, kalau pengen baca doa itu, kalau mau seumpama ya, sebaiknya dibaca ketika baca doa iftitah, dibarengin saja lah. Ya, tambahin nggak apa-apa. Tuh, sebentar ya, saya baca dulu. Takutnya ada yang kelewat ini. Bukan munfaridan. Iya, kalau di sini untuk imam nih, bukan untuk munfaridan, bukan. Oke, jelas sekali, udah jelas ya. Bentar. Ya, betul. Lanjut. Mana sih? Sumayakulu inda irodati ruku'i. Terus, nah setelah baca surat, ba'da saktatin latifatin, setelah baca surat, diam lagi. Jadi misalnya nih, inna tenakal kausar, inna syaniaka huwal abtar. Diam dulu. Baru Allahu Akbar. Diam dulu sunnah tuh. Sumayakulu. Jadi kalau kita rangkum, sunnahnya diam itu ada 6. Saya rangkum dulu di sini ya. Di video sebelumnya kan sudah nih. Kita ulang lagi biar hafal. 1. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Setelah Allahu Akbar, diam dulu gitu ya. Baru Allahu Akbar kabiro. Terus yang kedua, di antara doa iftitah dan ta'awud. Setelah umirtu minal muslimin, sebelum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu itu. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara ta'awud dan Al-Fatihah. Jadi setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam dulu, baru bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, di antara surat Fatihah dan sebelum amin. Berarti setelah waladolin, diam dulu, baru amin. Yang kelima, baina amin wa surah.
antara amin dan surat. Nah yang kelima ini nih, yang kelima bagi orang sholat sendiri diamnya sebentar, bagi orang yang sholat dia jadi imam diamnya lama. Yang kelima ya, diam yang kelima setelah amin baru surat. Yang keenam, ini yang keenam nih, yang keenam setelah baca surat sebelum ruku tuh diam, sunnah, diam aja sunnah, dapat pahala. Allahu akbar, baca Allahu akbar. Summa yaqulu ba'da istiqrari fil ruku'i, setelah dia anteng ruku, itu tumaninah lah gitulah. Setelah dia tumaninah ruku, ya, diam, tumaninah diam ya. Dia baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Ai alladzi laisa li'azamatihi bidayatun. Maksudnya adalah Tuhan atau Allah dat yang mana tidak ada permulaan bagi keagungan Allah. Yang gak ada permulaan. Allah agungnya mulai dari kapan? Yang gak ada permulaan. Allah tuh agung sekali. Wala lakinnahu wala likunhi jalalihi nihayatun. Dan tidak ada bagi sejatinya keagungannya Allah itu. Jadi nggak ada ujung, nggak ada pol-polan. Ya, nggak ada. Jadi kan kalau misalnya manusia nih, manusia kan ada ciri-cirinya kan, mulai contoh seperti, jangan jauh-jauh lah, saya pribadi lah. Saya kan sebelum bergabung ke masjid kan tidak ada yang, maksudnya yang kenal baru sedikit lah. Yang namanya Romli itu baru sedikit lah. Tapi ketika oleh perwakilan dari desa disuruh gabung menjadi anggota DKM ya, dan kebakwaran masjid ya, dulu saya dipaksa oleh paman disuruh masuk ya, nggak mau, saya nggak mau karena pengen dengan anak saja lah, nggak mau ikut campur lah, nggak mau nimbrung lah ya, karena dipaksa, karena dari desa datang ya, akhirnya dengan terpaksa ya harus ikut lah. Nah dari awal mula di situ gabung ke masjid, baru kan sering informasi di masjid ya sebelum sholat Jumat kan ya, kan banyak yang tahu nama saya gitu, itu bahasanya kan. Kalau manusia kan, nah awal mula bahasanya tenarnya atau keagungannya atau viralnya kan ada kan gitu bahasanya. Tapi ketika si manusia itu misalnya nih dia jadi pejabat ya, terus korupsi, wibawanya kan kurang itu kan, banyak kan hilang, wibawanya hilang, ketenarannya hilang. Korupsi sih, kalau ini mah Allah nih, keagungannya, kebesarannya, apanya tidak ada awal, tidak ada ujung, tidak ada akhir, nihaya nggak ada, ujungnya nggak ada. Allah nggak ada. Fahuwa al-kamilu datan wa sifatan. Allah itu dat yang maha sempurna, baik dilihat dari secara zatnya, dilihat dari zatnya dan sifatnya, sempurna semua. Wa bihamdi, dan dengan memuji kepada Allah. Muta'alikun bihadbi mahdufin ya. Allahu Akbar, ya Allah, terlalu bentar. Alhamdulillah. Aduh, udah mulai harus makan sih ini. Ai sabahtuhu ai nazahtuhu ya. Mahamdihi maksudnya adalah saya mensucikan Allah. Saya mensucikan Allah, tegasnya mensucikan Allah. Beserta mahamdihi beserta memuji Allah. Ai asanu alaihi maksudnya adalah memuji kepada Allah. Allah kan maha suci, bukan berarti kita membersihkan Allah, bukan. Ya kita mensucikan Allah dengan cara memuji gitu bahasanya. Bukan berarti Allah, mohon maaf ya, bukan berarti Allah nggak suci. Maksudnya kita mensucikan Allah itu dengan cara memuji gitu. Takutnya ada yang salah persepsi ini. Ya, tuh. Allah itu kan zat yang maha terpuji kan. Segala pujian bagi Allah. Alhamdulillah itu. Nah, maka kita memuji Allah ketika ruku. Subhana rabbiyal azim. Salah sama rutin 3 kali ya. Lil ittibai ya, menurut laku lampa atau perbuatannya Kanjeng Nabi. Walau lil imami, meskipun bagi imam. Nah yang 3 kali ini nih, bacaan 3 kali subhanallah azim wa bihamdi, 3 kali bacanya wadalika adnal kamali, ini adalah lebih bawah-bawahnya dari kesempurnaan. Jadi bahasanya 3 kali ini belum sempurna lah, di bawah sempurna gitu bahasanya. Wa aqalluhu, yang paling sedikit, ada yang paling sedikit dari 3 kali berapa? Wahidatun, sekali, baca sekali.
Subhanarabbiyal adzim sekali, paling sedikit. Wa akmaluhu, paling sempurnanya adalah tidak asyarota, 11 kali Subhanarabbiyal adzim 11 kali. Wadulahu, dan di bawah sempurna nih. Tis'un baca 9 kali. Pasabaun baca 7 kali. Pakhamsun baca 5 kali. Itu kalau yang di bawah sempurna. Di bawah paling wakmalu di bawah paling sempurna ya. Di bawah paling sempurna. Kan sempurna ya, berarti tengah-tengah ini nih. Kan yang paling sempurna. Jadi paling baik itu 11. Kalau nggak bisa 11, 9. Kalau nggak bisa 7. Kalau nggak bisa 5. Nggak bisa lagi 3. Nggak bisa lagi 1. Jadi urutannya yang paling banyak pahalanya, paling sempurna itu 11. Summa yaqulu inda iradatil itidali, kemudian baca nih ketika mau itidal, belum bangun belum ya. Ketika bangunnya nih, bangun dari ruku ke berdiri gitu. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a, maha mendengar Allah bagi orang yang muji kepada Allah. Maksudnya adalah ay taqabbala hamidahu minhu. Allah menerima pujian bagi orang yang muji pada Allah. Summa yaqulu ba'da intisabihi qa'iman, kemudian setelah orang itu jejeg nih berdiri, layaknya orang yang berdiri jejeg, punggungnya udah lurus lah gitu. Baca apa sih? Rabbana lakal hamdu. Baca ini, Rabbana lakal hamdu. Rabbana, Tuhan kami, Allah, ya Allah Tuhan kami, hanya bagimulah segala pujian. Itu bahasanya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Pujian yang banyak, yang baik, yang bagus ya, yang diberkahi. Tuh. Hanya bagi Allah semuanya. Mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Memenuhi langit, pujian itu ya. Memenuhi bumi dan memenuhi apa-apa yang kau hendaki dari setelah langit dan bumi. Pujian itu ya, Allah tuh yang muji Allah tuh banyak. Jadi bahasanya nih, kita makan manusia kan malas-malasan dikir pada Allah, muji pada Allah kan malas. Tapi sebenarnya kullu samakin setiap ikan, kullu hijrin setiap batu ya, kullu samarin setiap pohon-pohonan, itu selain kita nih, selain manusia, binatang, itu muji Allah, cuma kita nggak tahu. Jadi semua tuh pujian penuh pada Allah ya. Ibadah maksudnya selain setelah langit dan bumi, itu maksudnya adalah kal kursi wal arsy ya. Alam kursi, alam ars ya, wa ghairihima, dan selain yang ini. Banyak sekali alam selain langit dan bumi itu, banyak. La yuhituhu bihi illa ilmu alamil ghuyubi, yang mana tidak bisa mencakup, meliputi semuanya ya. Tidak ada yang tahu dan mencakup semuanya melainkan pengetahuan Allah, dat yang mengetahui perkara yang samar, ghuyub ya. Wa hada yusannu hatta al-imami mutlaqan. Bacaan ini nih Rabbana lakal hamdu nih sampai sini ini disunahkan, tidak hanya orang yang sholat sendiri, imam pun sunnah baca ini. Aisawaun radiyal makmum bitatwili, sama aja apa tuh bagi makmum itu baca baik bitatwili bacanya panjang atau tidak, bacanya panjang atau tidak ya. Kalau bacanya pendek ya bakal saja, kalau bacanya panjang sampai sini. Khilafan liman qala innahu innama yusal imami, itu Rabbana lakal hamdu faqat. Berbeda dengan ulama, ada yang berpendapat bahwa bacaan Rabbana lakal hamdu ini disunahkan bagi imam saja. Disunahkan hanya bagi imam saja. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi enggak disebutkan ulamanya siapa. Kemudian sumayaqulu inda iradati sujudil awali, ketika hendak sujud awal, berarti tidak mau sujud, baca Allahu Akbar, turun baca Allahu Akbar. Kemudian sumayaqulu baca lagi ba'da istiqrarihi bihi, setelah anteng sujud ya, subhana rabbiyal a'la, baca subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci, Rabbi Tuhanku, al-a'la yang maha luhur. Duh, perut saya ini ya sakit. Minum makan kurma dulu bentar ya. Sebentar lagi lah, jangan kurma dulu. Terus makan.
Oke, kita mulai lagi. Aduh, maaf ya, saya tinggal makan kurma sebentar. Ini ada yang WA juga nih. Santai aja lah. Ini aplikasinya Windows Filmora nggak bisa di ini ya, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di pause dulu ya. Jadi begini nih. Saya nggak ada waktu untuk ngedit video, jadi harus langsung aja lah. Oke, lanjut ke sini tadi ya, dikit lagi lah. Ay al ali al baligi fi uluwi rutbati ila haitsu la rutbata illa wahya munhafatun. Maksudnya adalah Allah yang maha luhur, yang mana yang sampai pada derajat yang mana tidak ada pada martabat atau derajat ya, tidak ada martabat atau derajat melainkan Allah. Terus apa lagi nih? Wahya munhafatun fihi anhu. Harus makan ini ada. Nah, yang mana derajat atau martabat tersebut hanya diturunkan kepada Allah. Jadi sebenarnya martabat derajat itu Allah. Adapun kita tuh ya kecipratan dari Allah gitu bahasanya. Semuanya kan dari Allah semua, nur Allah gitu. Nih yang WA banyak ya, aduh. Jadwal pondok. Oke, lanjut mana tadi itu ini ya. Wa bihamdihi dan muji pada Allah ya, dan dengan muji pada Allah. Mana lagi Selasa rutin 3 kali. Apa ini? Kamamaro ya. Sebagaimana yang telah disebutkan bima fihi fir ruku'i pada bab ruku'. Wal hikmatu fi tasyisil adimi bir ruku'i wal a'la bisujudi. Nah, ini nih hikmahnya di dalam mengkhususkan kata Robial Adimi pada ruku dan Robial A'la pada sujud, itu aja lah ya. Anak A'la af'alu tabdilin. Tuh. Jadi karena kata A'la ini kan Robial A'la ya, itu adalah pekerjaan yang lebih tabdil, lebih utama. Wa sujudu nihayatu tadu'i lima fihi min wad'il jabhati allati hiya asraful adoi. Tuh. Alam mawatinil aqdami. Sementara yang namanya sujud ini nih ya kan Allah itu kan apa namanya pekerjaan yang lebih tabdil, lebih utama ya. Dan sujud adalah pol-polan tawaduk seorang hamba, pol-polannya merendahnya seorang hamba ketika sujud. Itu dibuktikan dengan wad'il jabhah, meletakkan jidat, yang mana jidat ini adalah anggota yang paling mulia daripada delamakan, daripada jari-jari kaki. Itu ya. Tahu ya kan, kalau ruku kan belum lah ya, baru ya nggak sampai ke bawah. Itu maksudnya tuh. Dikarenakan sujud itu seperti ini ya. Harus makan ini, lagi anak-anak nerangin ya, aduh. Tuh. Ya Allah, mudah-mudahan kuat. Perut saya udah ini nih. Pulang lagi. Jadi meletakkan apa tuh? Jidat. Yang mana jidat ini adalah paling mulia daripada gon delamakan ya. Di sini muatin akdam itu gon delamakan. Gon ngedekakan delamakan. Ya kaki lah itu bahasanya. Walihada kan Abdul Miruki. Nah, dikarenakan sujud itu seperti ini nih. Nah,
itu lebih utama daripada ruku. Fajo'ila al-ablagu al-ablagi, maka dijadikanlah al-ablagu al-ablagi, maksudnya adalah bacaan yang paling luhur, yang maha luhur itu disertai dengan tindakan yang lebih tawadu. Jadi al-ablagu adalah bacaan luhur, bila al-ablagi adalah pekerjaan yang merendah gitu. Jadi kan luhur dengan bawah gitu kan ya, atas dengan bawah. Kita kan meninggikan Allah, meluhurkan Allah gitu ya. Maha luhur, al-ablagu, al-ablagi dengan al-ablagi yang pekerjaan yang sangat tuh ini, sangat tawadu, sujud gitu ya. Tuh, gitu maksudnya ya, jadi paham. Al-ablagu di sini adalah rabbil ala, ablagi di sini adalah sujud ya, gitu. Tawadu maksudnya tuh, meletakkan ini. Sama apa lahu ar-Romli, sebagaimana sudah diriwayatkan oleh Imam Romli. Bukan saya ya, Syekh Romli ini nih. Summa yaqulu inda iratil julusi, kemudian berkata hendak duduk di antara dua sujud, bangun berarti ya. Bangun dari sujud pertama, Allahu Akbar, baca Allahu Akbar. Summa yaqulu ba'dan tisobi jalisan, kemudian berkata setelah jejak bagaikan orang yang duduk, baca apa? Rabbik firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wafini wafani. Baca ini nih, Rabbik firli ay ustur dambi, ya Allah hampura aku, maafkan aku, maksudnya adalah tutupi dosaku ya Allah. Warhamni, dan kasihi aku ya Allah, birahmatin wasiatin, dengan rahmat yang luas, dengan kasih sayang yang sangat luas. Anala atau analu, ini apa nih, analu nih. Analu ya. Fil mudhari ini ya. Analu biha darajatul aliyata, saya ingin memperoleh dengan apa namanya, dengan yang rahmat yang luas ini adalah saya ingin memperoleh dengan rahmatmu itu adalah saya ingin mendapatkan derajat atau derajat yang luhur. Wajburni ay agnini bisaddi fakri, ya Allah cukupkanlah aku dengan kebuntuan fakirku, kayakanlah aku dengan kebuntuan fakirku. Kita kan kalau ini kadang kecepet pisan yang nggak punya uang, jangan sampai kayak gitulah. Kita kalau lagi puyang pisan, mentok pisan nggak ada solusi, jangan sampai seperti itu. Ketika ada masalah solusi ada, jadi jangan sampai lah begitu. Saddi fakir itu begitu ya penafsirannya. Tapi condongnya lebih kepada mal biasanya nih, tapi sebenarnya enggak, semuanya jangan sampai fakir hati kan enggak ada solusi gitu kan. Kalau pakai harta kan enggak ada harta, jadi benar-benar minta dicukupkan, dikayakan. Warfa'ni ila ala darajati, dan ya Allah angkatlah aku kepada tingginya derajat, paling tingginya derajat. Warzuqni ay birizqil arwahi wal asbahi, ya Allah rezekikan, kasih rezeki aku dengan rezeki badan dan rezeki ruh. Dua rezeki ya, rezeki badan dan rezeki ruh. Oh kebalik, rezeki ruh dan rezeki badan. Apa rezeki ruh? Wahya al-ulum wal ma'arifu. Rezeki ruh itu adalah ilmu dan pengalaman lah, pengetahuan. Ma'arif itu pengetahuan, pengalaman bisa. Rezeki badan apa? Wal qut wal kiswatu, makanan pokok lah ya, makanan lah. Qut kekuatan, makanan pokok kekuatan. Kiswa itu adalah pakaian. Wa ghairu dzalika, dan selainnya. Wahdini ay adimni alal hidayati lal islami, ya Allah tunjukkanlah aku, kasih hidayah aku, tunjukkan aku, langgengkan aku supaya mendapatkan hidayah terus, petunjuk ke agama Islam. Allati hiya adamun ni'ami, yang mana agama Islam ini adalah paling besar-besarnya nikmat. Wa afini aida idfa anni kullama yukrahu, ya Allah tolaklah aku dari perkara-perkara yang dimakruhkan atau perkara yang engkau benci. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, selamatkan aku. Bahasanya apa ya? Ya di sini ya apa ini ya, ini artinya aja langsung lah, tolaklah aku dari perkara yang, setiap perkara yang kau benci, yang dimakruhkan. Wa'fu anni, maksudnya adalah ai hudambi, hapuslah dosaku ya Allah, anni ya dosaku,
hapus. Ini maksudnya adalah tolong dihapus dosaku. Wal farqu bainal afwi wal maghfirati. Adapun perbedaan antara afwa dan maghfirah. Ini kan afwa kan dihampura ya. Maghfirah dihampura lagi sama. Ya Allah, Allahumma afu anni gitu kan ya. Ya Allah ampuni aku. Allah maghfirli, ampuni aku. Nah, perbedaan afwa dengan maghfirah, kata-kata afwa dan maghfirah. Innal afwa yajuzu ayyakuna ba'da uqubati wa yastami'u ma'aha. Kalau kata afwa ini diperbolehkan atau digunakan setelah orang itu disiksa. Nah, kadang juga berkumpul antara siksa dan pengampunan. Ya, kadang gitulah. Maksudnya setelah disiksa terus diampuni, atau lagi disiksa terus diampuni. Ada siksaan dulu nih. Tapi wa amal gufrona, tapi kalau kata maghfirah nih gufron, diampura kata maghfirah di sini. Fala yakunu ma'al uqubati, enggak ada siksa. Enggak ada siksaan. Jadi contoh seumpama dia itu tertulis nih, dia harus dimasukkan dalam neraka, disiksa nih. Ternyata langsung diampuni, nah tanpa disiksa dulu. Nah itu gufron gitu. Wa yusannu ayyazida, kemudian disunahkan. Itu nggak bisa ini. Yuk dikit lagi ya, tanggung. Disunahkan ayyazida al-munfarid, disunahkan bagi orang yang sholat sendiri ala dalika. Ntar dulu ya. Atas ucapan atau bacaan Rawi Fil Warham nih ya. Iya. Sholat sendiri juga sama, sunnah baca itu. Rawi Fil Warham sendiri. Wa misluhu bi ma'muman. Wa misluhu dan sama aja seperti orang yang sholat sendiri. Makmum. Seorang makmum. Tawwala imamu, yang mana imam itu memanjangkan bacaan rawi firlinya. Kan imam kan paling dulu kan. Allahu Akbar, dia kan paling dulu duduknya gitu kan. Maka dia harus membacakan bacaan Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki barian la kafiron wala syakian. Ya, imam itu baca Rabbi habli, ya Allah anugerahkan aku hati yang bersih, hati yang bertakwa dari syirik, terbebas dari musyrik, yang bebas ya, yang tidak kafir, lebar bebas dari kekafiran, dan juga tidak celaka. Wa mislu dzalika alama qalahu ba'duhum. Ya, jadi ini imam tuh memanjangkan bacaan seperti ini. Kemudian seumpama bacaan yang tadi alama qala ba'duhum, seperti bacaan yang ini, sebagian ulama berpendapat Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lamu annaka antal azul akramu. Ya, baca ini nih. Ada yang berpendapat baca ini juga. Ya Allah, ampuni, melasi atau kasih sayangi. Dan terus tajawuz itu lewat ya, maksudnya hapus lah. Amma ta'lam, dari apa-apa yang engkau tahu. Sesungguhnya engkau adalah Dat yang maha mulia dan maha agung, itu bahasanya. Maha mulia, maha agung. Maha agung, maha mulia. Nah, jadi ada yang berpendapat bacanya ini. Enggaklah, mana saja yang dipakai seperti itu. Summa yaqulu inda sujud di sani, kemudian ketika hendak sujud kedua, ya, tadi kan duduk di atas sujud ya. Nah, terus baca Allahu Akbar. Summa yaqulu ba'da istiqrarihi fihi, kemudian setelah tumanina, setelah anteng sujud kedua, baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, sama kayak sujud pertama. Hala kaunihi salasa maratin, sama seperti sujud pertama ya, bacanya 3 kali. Kama marra al kalamu alaihi fi ruku'i, sebagaimana yang ucapan setelah diucapkan di bab ruku'. Summa yaqulu inda idratil qiyami li rakaati saniyati, kemudian berbicara atau berkata atau mengucapkan ketika mau bangun dari rakaat kedua. Allahu Akbar. Nah, setelah sujud kedua kan mau rakaat kedua.
itu kan bangun kan ya, dan dari sujud kan ke berdiri kan lama, jauh gitu, jaraknya kan jauh gitu maksudnya. Kan sujud ke duduk mah dekat. Nah, ini kan sujud ke berdiri kan jauh, maka wa yusannu disunahkan nih. Wa yusannu ayyamudda takbir. Oh, takbiro ya. Sorry. Wa yusannu ayyamudda takbiro ila ruknil muntakilai. Disunahkan untuk memanjangkan takbir sampai kepada rukun yang dipindah gitu. Li alla yakhlu juz'un min salatihi minat dikri, supaya tidak sepi ya bagi yang sholat itu dari dikir. Jadi baca Allahu Akbarnya yang lama, yang panjang, Allahu Akbar, sampai barnya itu dia udah berdiri. Kenapa sih harus panjang? Karena yang namanya sholat itu tidak ada diem. Kan diem sudah disebutkan dari awal. Diem itu sunnah, dapat pahala ketika di 6 tempat. Di selain itu tidak boleh sepi. Kalau bacanya sebentar, dari sujud kedua dia misalnya bangunnya tuh Allahu Akbar bentar. Berarti kan gerakan bangun itu kan banyak yang diem. Dia, iya enggak? Misalnya sujud kedua nih, Allahu Akbar bentar. Itu kan masih gerak, dia tuh masih bangun. Kan sepi itu tuh, kosong dari bacaan. Nggak boleh begitu. Makanya harus dipanjangkan, disunahkan dipanjangkan Allahu Akbar. Nah, pas barnya tuh udah berdiri gitu maksudnya, supaya nggak sepi. Karena sholat itu adalah li'anna sholata la sukuta fiha, karena yang namanya sholat tidak ada diem gitu ya, tidak ada diem sholat tuh. Nah, sholat tujuannya buat dikir pada Allah. Kok diem ada, tapi sunnah ada tempatnya. Wa yustaratu ala yazida al-maddu ala sabi alipatin. Kemudian disyaratkan memanjangkannya itu tidak boleh melebihi dari 7 alif. Li'anal madda la yazidu alaiha. Karena sesungguhnya memanjangkan tidak boleh lebih dari 7 alif. Fakul alifin harokatani. Setiap alif itu 2 harokat. Wa huwa bimikdari nutki bilab di alif. Itu apa namanya? Kira-kira orang yang mengucap lafaz alif gitu ya. Itu kan 2 harokat. Pokoknya satu alif itu 2 harokat. Maka fajumlatus sab'i alifatin arba'u asyarata harokatan. Jumlah total dari 7 alif itu adalah 14 harokat. Kan satu alif kan 2 harokat. Ya. Berarti 7 kali 2 14 harokat. Jadi baca Allahu Akbar itu boleh 14 harokat pas bangun dari sujud kedua ya. Allahu Akbar boleh. Sama. Fal maddu idza kana zaidan 'alaiha fa huwa haramun mudarrun. Awas nih mudirun ya. Orang yang menambah atau memperlama lebih dari 7 alif atau lebih dari 14 harokat, ini hukumnya haram. Baca Allahu Akbarnya nih, jangan sampai lebih dari 7 alif. Itu haram dan juga mudirun. Berbahaya, maksudnya bisa membatalkan sholat. Awas nih. Fahadil madkuratu min awal kalami rok'atun kamilatun. Maka apa yang sudah saya sebutkan nih dari tadi dari niat pertama nih takbiratul ihram sampai bangun dari sujud kedua Allahu Akbar ini, itu adalah 1 rakaat yang sempurna. Nah, itu adalah penjelasan pengajian waktu malam Sabtu minggu kemarin. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena harus makan ya. Kalau ada penjelasan yang kurang atau yang keliru, silakan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda semua. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inaya wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.